Syubhat kedua yang disebutkan oleh Syekh, syubhat orang musyrik. Nah, yang kedua, ini di bawah syubhat yang ketiga yang paling berat, mengingkari perbuatan doa kepada Rasul sama dengan mengingkari syafaat Rasul. Kata mereka, ketika kita katakan jangan meminta tolong kepada Rasul, jangan berdoa kepada Rasul, berdoalah kepada Allah, mereka akan membalas dengan apa? Berarti kamu mengingkari syafaat Rasul, berarti kamu tidak menerima bahwa Rasulullah memberikan syafaat. Nah ini, jadi mereka mengingkari penolakan kita terhadap perbuatan mereka, meminta-minta kepada Rasul, berdoa kepada Rasul. Mereka mengingkari perbuatan kita dengan berkata, berarti kamu mengingkari syafaat Rasul. Kalau kamu melarang kami meminta-minta kepada Rasul, berarti kamu mengingkari syafaat Rasul. Maka jawabannya apa? Kita tidak mengingkari syafaat Rasul. Kita tidak berlepas diri dari syafaat Rasul, justru kita mengharapkan syafaat Rasul. Ya, kami tidak mengingkari syafaat Rasul. Yang kami ingkari perbuatan kalian minta-minta syafaat kepada Rasul. Nah ini perlu dibedakan ya. Jadi jangan samakan Rasulullah memberikan syafaat, tapi jangan minta syafaat kepada Rasulullah. Nah ini yang kedua. Syubhat yang ketiga, Rasulullah, ini syubhatnya orang musyrik ya, orang melegalkan syirik. Rasulullah diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat, karena itu saya memintanya kepada Rasul. Ini yang ketiga nih. Jadi Rasulullah sudah diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat, karena itu saya minta syafaat itu kepada Rasul. Jelas ya? Maka jawabannya apa? Allah memang memberikan kepada Rasulullah hak untuk memberikan syafaat, tapi Allah juga melarangmu untuk berdoa kepada Rasul. Ini jawabannya. Jawaban pertama. Jawaban kedua, yang diberikan hak untuk memberikan syafaat bukan cuma Rasul, tapi juga malaikat, orang soleh, lalu anak yang meninggal dalam keadaan belum balik. Kalau memang meminta syafaat kepada Rasul boleh, karena Rasulullah diberikan hak untuk memberikan syafaat, berarti boleh juga minta syafaat kepada malaikat, kepada anak kecil yang mati dalam keadaan belum balik dan semacamnya. Apakah kalian meyakini boleh? Tidak boleh ya, begitu juga Rasul. Kalau kamu saja tidak boleh minta syafaat kepada malaikat, wahai malaikat berilah aku syafaat, gak boleh, maka begitu pula meminta syafaat kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal ya, sudah beda alam. Ini yang ketiga, syubhat yang ketiga. Ini termasuk ringan Bapak ya. Yang ketiga yang besar sudah kita lewati. Ini yang ketiga, lalu berikutnya yang keempat. Syubhat yang keempat, orang yang melegalkan syirik berkata, saya tidak berbuat syirik. Meminta tolong kepada orang soleh bukan perbuatan syirik. Sampai sini kan? Gitu. Jadi mereka mengatakan begini, saya nggak berbuat syirik sama sekali. Ketika saya minta tolong kepada orang soleh yang sudah meninggal, ini bukan syirik. Maka kita balas dengan berkata kepada orang seperti ini, apa sih itu syirik? Nah kita tanya nih, nanti dia akan berkata syirik itu adalah beribadah kepada berhala. Kita tanya lagi, apa sih beribadah kepada berhala? Nanti dia akan menjawab apa? Misalkan, oh beribadah kepada berhala berarti meyakini berhala bisa menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan bahaya. Maka kita katakan itu tidak terjadi pada orang-orang musyrik zaman dahulu. Itu memang syirik, tapi bukan syirik seperti ini yang terjadi pada orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu, mereka beribadah kepada berhala, tapi meyakini berhala itu tidak bisa memberikan bencana, manfaat, rezeki, dan semacamnya. Tidak bisa menciptakan, mengatur rezeki, dan semacamnya. Mereka beribadah kepada berhala karena menjadikan berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Selesai Bapak ya. Nah ini Bapak ya, ini yang terakhir ya. Jadi berapa tadi? Setelah syubhat yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Jadi kita 3 tambah 4, sudah berapa? 7 syubhat. Yang 3 yang paling besar, sudah kita lewati. Nah sekarang kita membahas syubhat yang lebih ringan, yang keempat ini.
Jadi kesimpulan dari Syekh di sini, Syekh memberikan kesimpulan untuk membantah syubhat yang keempat ini. Kata Syekh, kalau misalkan dia berkata, aku tidak berbuat syirik, maka kita langsung buru dia. Apa itu syirik? Nanti kalau dia berkata syirik adalah menyembah berhala, tanya lagi, apa sih menyembah berhala? Jelas apa ya? Ya, jadi kita jangan langsung iya enggak langsung diburu dia. Dia nyatakan syirik adalah menyembah berhala. Menyembah berhala itu apa sih? Kalau dia bingung, berarti menunjukkan apa? Dia nggak paham. Bagaimana bisa kamu menyatakan dirimu tidak berbuat syirik, tapi kamu sendiri tidak paham itu syirik? Kamu menyatakan dirimu tidak beribadah pada selain Allah, tapi kamu sendiri tidak paham makna ibadah. Nah, kesimpulannya terkait syubhat yang ketujuh ini, tiga, yang syubhat besar, yang keempat syubhat yang lebih ringan, yang ketujuh, yang keempat atau yang ketujuh dari semuanya, Syekh ini ingin mengajarkan kalau kita menghadapi orang-orang model gini, dia menyatakan perbuatan saya minta-minta tolong pada orang mati bukan syirik, maka kita tanyakan apa makna syirik. Kalau dia katakan syirik adalah ibadah pada berhala, tanya lagi apa sih yang dimaksud dengan ibadah pada berhala. Kalau dia ternyata diam, itu udah cukup. Jelas? Kalau misalnya kita udah buru nih, dia kan menyatakan saya minta-minta tolong pada orang mati bukan syirik, maka kita kejar sama dia. Apa sih itu syirik? Syirik itu beribadah pada berhala. Apa sih beribadah pada berhala? Dikejar. Kalau dia nanti bingung, ya nggak tahu ya, udah cukup gitu. Jelas apa ya? Kalau ditanya udah gitu, udah diburu, terpojok dia bingung, udah cukup. Tinggal kita jelaskan pada dia. Ini pertama. Yang kedua, kalau dia diburu, misalkan gini, saya meminta tolong kepada orang soleh yang sudah meninggal, ini bukan syirik. Ditanya, apa itu syirik? Syirik adalah beribadah pada berhala. Apa sih beribadah pada berhala? Kalau dia menyatakan beribadah pada berhala, yaitu meminta kepada berhala sebagai perantara kepada Allah, dengan keyakinan Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan manfaat, maka kita katakan betul, dan itulah perbuatanmu terhadap kuburan orang-orang soleh. Jelas apa ya? Ini kalau jawabannya kedua. Nah, kalau jawabannya ketiga, ditanya apa itu syirik, dia jawab beda. Maka tinggal kita jelaskan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya orang musyrik melakukan syirik seperti yang kamu lakukan. Jelas ya? Jadi ada tiga sikap kita sama orang begini. Pertama, kalau orang itu tidak paham, setelah kita tanya apa itu syirik, syirik adalah beribadah pada berhala. Apa itu beribadah pada berhala? Nggak tahu, diam. Tandanya dia udah terpojok. Nah, tinggal jelaskan. Selesai ini. Yang kedua, kalau dia dikejar, apa itu syirik? Syirik beribadah berhala. Apa itu beribadah pada berhala? Artinya menjadikan berhala sebagai perantara kepada Allah dengan keyakinan Allah yang memberikan rezeki. Betul kita katakan. Dan inilah perbuatan kamu di kuburan orang-orang soleh. Nah, yang ketiga, kalau jawaban dia, kalau dia menafsirkan syirik dengan makna yang tidak benar, maka tinggal kita bantah dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik dulu beribadah kepada berhala dengan keyakinan berhala itu tidak menciptakan dan memberikan rezeki, tapi berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ini tiga jawaban ya. Dengan ini kita udah bisa menegakkan hujjah di hadapan orang-orang yang melegalkan syirik. Jelas Bapak? Insya Allah jelas ya? Ini selesai. Berarti dengan ini kita selesai, kita masuk syubhat berikutnya. Berarti syubhat keberapa? 8 ya. 3 yang besar, sekarang yang kelima, urutan kelima. Dari syubhat yang kecil. Kata Syekh di sini, yang ke-8 ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fa in qal innahum la yakfuruna bi du'ail malaikah wal anbiya wa innama yakfuruna lamma qalu al malaikatu banatullah wa inna lam naqul inna Abdul Qadir ibnullah wala ghairah." Nah, kata Syekh ini, jika ia berkata sesungguhnya mereka orang-orang musyrik zaman dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan semacamnya, mereka tidak kafir karena berdoa kepada para malaikat.
Mereka tidak kafir karena berdoa kepada para nabi. Akan tetapi mereka kafir tatkala mereka berkata malaikat adalah putri-putri Allah. Jelas? Ini syubhat orang musyrik nih, yang ke-8. Ini ringan sebenarnya, nggak terlalu sulit. Yang pokoknya yang paling sulit itu yang 3. Bukan paling sulit, paling berat 3. Kalau yang 3 ini sudah kita pahami jawabannya, gampang bohong. Ini yang ke-8. Kata Syekh, kalau ia berkata, ia ini siapa? Orang yang melegalkan syirik ya. Kalau ia berkata, mereka musyrikin Arab, musyrik Quraisy dulu, mereka kafir bukan karena berdoa kepada para malaikat. Dan kafir bukan karena berdoa kepada para nabi. Akan tetapi mereka kafir karena menyatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Wa inna lam naqul inna Abdul Qadir ibnu Allah. Sedangkan kami tidak pernah menyatakan bahwa Abdul Qadir adalah anak Allah. Begitu juga selain Abdul Qadir. Abdul Qadir siapa nih? Abdul Qadir Jailani ya. Ini tokoh yang selalu menjadi perdebatan antara ahlu sunnah dengan kaum sufi, Bapak ya. Karena kaum sufi selalu mengangkat nama Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melegalkan bid'ah dan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ini kaum sufi. Jadi mereka ingin berkelit bahwasanya orang musyrik dulu kafir bukan karena berdoa kepada para malaikat, para nabi, tapi karena mereka menyatakan para malaikat adalah putri-putri Allah. Sedangkan kami tidak pernah menyatakan bahwa Abdul Qadir Jailani adalah anak Allah. Begitu juga selainnya. Selainnya siapa? Mungkin Syekh Rifai, Syekh Badawi, siapa lagi yang sering disebut? Ya kurang lebih begitulah. Syekh Naqsyabandani, Naqsyabandi dan semacamnya, Bapak ya. Jadi kami nggak pernah menyatakan Abdul Qadir Jailani anak Allah. Kami nggak pernah menyatakan bahwa Bahauddin Naqsyabandi dia anak Allah. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Syekh Ar-Rifai anak Allah. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Syekh Al-Badawi anak Allah. Maka bagaimana bisa kami dikatakan kafir sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy kafir? Mereka kafirnya karena menyatakan para malaikat adalah anak Allah. Kalau kami tidak menyatakan demikian, karena itu kami bukan kafir, kami bukan musyrik. Nah ini jelas ya, ini syubhatnya orang musyrik ini. Maka bagaimana jawabannya? Kata Syekh ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fal jawab inna nisbatal waladi ilallah kufrun mustaqil. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad wal ahad alladzi la nadhira lahu was samad huwal maqsudu fil hawaij. Faman jahada hadza faqad kafar walau lam yajhadis surah. Jawabannya, kata Syekh, menyandarkan anak kepada Allah ini adalah kekafiran yang terpisah. Artinya beda dengan perbuatannya perbuatan menyekutukan Allah. Jadi gini, syirik seperti berdoa kepada selain Allah ini berbeda dengan menyatakan Allah punya anak. Kedua-duanya kekafiran. Tapi menyatakan Allah punya anak ini kekafiran yang terpisah. Jadi tidak bisa disamakan. Masing-masingnya kekafiran, nggak bisa disamakan ya. Jelas apa ya? Allah menyatakan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang ahad. Ahad artinya apa? Satu, esa ya. Allahus samad. Allah lah yang kalau diterjemahkan tempat bergantung segala sesuatu. Al-ahad kata Syekh, ahad tadi Allah adalah ahad. Ahad itu alladzina la nadhira lahu, yang tidak ada bandingannya. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. As-samad huwal maqsudu fil hawaij. Sedangkan samad yaitu yang dituju dalam hal kebutuhan-kebutuhan. Artinya ketika manusia butuh sesuatu, mereka akan menuju kepada Allah. Itu namanya as-samad. Makanya kalau diterjemahkan di Quran terjemah, as-samad diartikan apa? Tempat bergantung segala sesuatu. Artinya apa? Karena kalau Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, Allah kan dituju ketika kita membutuhkan sesuatu. Betul tidak? Nah itu kan artinya.
Nah, kata Syekh nih, siapa yang menolak ini, maka telah kafir walaupun tidak menolak surat itu secara keseluruhan. Artinya begini, kalau ada yang menyatakan Allah tidak esa, Allah tidak esa, tapi dia meyakini Allah tempat bergantung segala sesuatu, Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua. Nah, yang seperti ini kafir nggak? Kafir kan? Dia cuma nolak satu ayat, tapi ayat dalam surat Al-Ikhlas yang lainnya diterima. Kafir tidak? Kafir kan? Jelas apa ya? Jadi artinya di sini kalau ada orang nih, misalkan nerima ayat yang pertama Allah esa, Allah misalkan tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad, dia juga menyatakan Allah tidak punya orang tua, tapi Allah punya anak. Jadi yang dia tolak ayat ketiga saja, ayat yang lainnya dia terima. Kafir nggak? Nah itu. Jadi menyatakan Allah punya anak, ini kekafiran yang terpisah. Beda dengan syirik. Jelas apa ya? Jadi kekafiran yang terpisah tidak bisa disamakan. Walaupun dua-duanya adalah kekafiran ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil satupun anak, dan Allah tidak ada bersamanya satupun ilah. Ilah diterjemahkan sembahan. Allah katakan Allah tidak mengambil anak, tidak punya anak, dan Allah juga tidak punya tandingan, ilah lain, sembahan lain yang menandinginya. Di sini kata Syekh, fa farraqa bainan naw'ain wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqilla. Di sini Allah membedakan antara dua jenis. Yang satu bahwasanya Allah punya anak, yang satu Allah punya sekutu. Ya, Allah bedakan keduanya, dan Allah menjadikan masing-masingnya kekafiran yang terpisah. Artinya gini, ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, dia kafir, walaupun anggap ibadahnya cuma kepada Allah. Jelas? Atau ada orang yang dia menyatakan Allah tidak punya anak, tapi ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Kafir tidak? Nah, masing-masingnya kafir. Kekafiran yang terpisah. Jelas ya? Lalu Allah katakan ayat berikutnya, wa qala ta'ala, ini surat Al-An'am ayat 100, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm fa farraqa baina kufrain. Mereka menjadikan sekutu-sekutu dari jin bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan mereka. Mereka membuat sekutu-sekutu dari kalangan jin, sekutu bagi Allah dari kalangan jin, padahal Allah menciptakan mereka, dan mereka berkata dusta, menyatakan bahwa Allah punya anak laki dan anak perempuan tanpa ilmu. Di sini kata Syekh, Allah membedakan dua kekafiran. Satu, kekafiran karena membuat sekutu bagi Allah. Yang satunya lagi kekufuran karena menyatakan Allah punya anak. Jelas ya? Jadi kedua-duanya ini kafir mau menyatakan Allah punya anak atau Allah punya sekutu, kedua-duanya kekafiran ya. Jelas ya? Wadalilu ala hadza aidan, dan dalil yang menunjukkan ini juga Syekh menyebutkan sini, annal ladzina kafaru bi du'ahimul lat ma'a kauni rajulan salihan lam yaj'aluhu ibnallah. Ini dalil tegas membantah mereka nih, membantah orang-orang yang beribadah pada orang soleh lalu menyatakan saya nggak musyrik karena saya tidak meyakini Allah punya anak. Maka kita katakan sini Syekh menyebutkan orang-orang kafir dahulu. Yang kafir dahulu karena berdoa kepada Lata. Lata di sini adalah seorang yang soleh. Ya, mereka ini tidak menganggap Lata sebagai anak Allah. Iya tidak? Orang-orang musyrik ini ketika beribadah kepada Lata, mereka tidak meyakini Lata sebagai anak Allah. Tapi apakah kafir tidak mereka? Kafir, musyrik.
Jelas? Walladzina kafaru bi'ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik. Demikian pula orang-orang yang kafir karena beribadah kepada jin, mereka juga tidak menjadikan jin sebagai anak Allah. Ya tidak? Tapi apakah mereka bukan kafir? Bukan musyrik? Nah, jelas. Gampang Bapak ya. Ini sebenarnya syubhat yang lemah. Makanya Syekh menyebutkan setelah syubhat yang 3. Karena lemah, gampang dibantah ini Bapak. Yang agak berat, sebenarnya nggak terlalu berat sih, itu 3 aja. Kalau kita sudah pahami yang 3, yang bawahnya gampang ya. Jelas Bapak ya. Kita lanjut lagi. Wa kadzalika aidan al-ulama fi jami'il madhahibil arba'ah yadhkuruna fi babi hukmil murtad annal muslim idza za'ama anna lillahi waladan fahuwa murtad wa in asyraka billahi fahuwa murtad wa yufarriquna bainan naw'ain wa hadza fi ghayatil wuduh. Demikian pula para ulama dari semua madhab fikih maksudnya ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, mereka semua para ulama di semua madhab menyebutkan di dalam bab hukum murtad, dalam kitab fikih hukum murtad itu, mereka menyebutkan bahwasanya seorang muslim jika menyatakan bahwa Allah punya anak maka dia murtad. Dan mereka juga menyatakan jika seorang muslim menyekutukan Allah maka dia murtad. Mereka membedakan 2 jenis tadi, dan ini benar-benar jelas kata Syekh. Artinya para ulama menyebutkan kalau ada orang muslim menyatakan Allah punya anak, murtad. Kalau ada orang muslim misalkan beribadah pada jin, murtad. Berarti dibedakan. Jelas? Jelas apa ya? Mudah-mudahan dengan ini jelas. Dengan ini terbantahkanlah syubhat orang yang melegalkan syirik, orang-orang yang berdoa kepada orang mati, minta-minta tolong kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ketika tegur ini perbuatan syirik, seperti orang-orang musyrik dahulu. Dijawab, orang musyrik dahulu kafir gara-gara meyakini malaikat adalah anak Allah. Kalau saya tidak meyakini orang soleh ini anak Allah, maka kita bantah dengan jawaban tadi. Allah membedakan 2 jenis perbuatan tadi. Menyatakan Allah punya anak, ini kekafiran, dan menyebutkan Allah, ini juga kekafiran. Jelas apa ya? Jelas? Saya bingung. Kalau jelas ya. Kalau belum jelas, di ini aja. Atau terlalu cepat mungkin diingatkan saja ya. Saya berharap artinya kalau masalah akidah ya tidak ada yang masih samar. Kalau bisa benar-benar jelas sejelas-jelasnya. Karena ini menyangkut masalah akidah kita. Jangan sampai goyah dalam masalah ini. Ya, masalah seperti ini jangan sampai goyah, ya masalah tauhid. Kalau masalah fikih, terutama fikih yang ada kaitannya dengan ibadah kita, masalah fikih misalkan apalah yang sifatnya nggak dipraktekkan sehari-hari, misalkan fikih perbudakan, ada kan sudah kita bahas kan. Kalaupun nggak paham ya insya Allah nggak terlalu masalah insya Allah. Tapi kalau masalah tauhid nggak paham, wah ini harus diulang apa ya. Jadi mohon kalau misalkan belum atau penjelasannya belum jelas atau terlalu jelimet muter-muter, tolong ingatkan supaya bahasanya disederhanakan biar bisa dipahami ya. Jelas ya? Itu syubhat yang ke berapa tadi? 8 ya. Nah, yang ke-9 Syekh menyebutkan lagi, wa in qal, jika ia berkata, menyebutkan firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang melegalkan syirik pakai ayat Al-Quran, ayatnya tadi. Jadi ketika kita tegur, jangan kamu minta-minta kepada orang ini, orang yang kamu anggap soleh ini. Jangan kamu berdoa kepada wali ini. Nah, ketika dia ditegur itu, apa jawabannya? Kamu mengingkari wali Allah. Kamu sudah menolak wali Allah. Padahal Allah sudah berfirman, ketahuilah, wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas diri mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Lihat tuh, pakai ayat Al-Quran. Sekilas nyambung, padahal sangat tidak nyambung. Ya, maka bagaimana kalau ada orang
yang berbuat syirik, lalu melegalkan syiriknya dengan ayat tadi. Kata Syekh, fakul, maka katakanlah kepada orang tersebut, hadza huwal haq. Ini betul, ini benar. Apa yang benar? Ayatnya benar, memang wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Artinya wali Allah tuh punya kedudukan yang mulia. Iya benar, ya. Walakin la yu'badun, kata Syekh, tapi mereka tidak boleh disembah, diibadahi. Memang mereka memiliki kedudukan mulia, memang mereka terhormat, tapi walaupun begitu mereka tidak boleh diibadahi, mereka tidak boleh disembah, mereka tidak boleh diminta-minta dalam keadaan mereka sudah meninggal. Jelas apa ya? Ini gampang aja kan? Ya. Artinya kita nggak nolak tentang kedudukan wali Allah kalau memang benar itu wali Allah. Karena bisa jadi yang dikubur wali syaitan, ya kan? Karena wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Sedangkan yang dikubur ini bisa jadi orang yang nggak pernah sholat, zina. Syekh menyebutkan contoh nanti di setelahnya. Jadi ada sebagian orang, maksudnya di zaman sekarang ini, kemusyrikannya lebih parah dibandingkan kemusyrikan zaman dahulu. Kalau orang dahulu yang diibadahi orang-orang yang dianggap soleh, tapi orang belakangan orang nggak sholat, zina pun diibadahi, makamnya dijadikan tempat cari berkah. Ya ini ya. Maka kita katakan tadi ketika dia melegalkan perbuatannya, minta-minta kepada makam orang soleh dengan alasan ini wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati, kita katakan iya ini benar, betul itu wali Allah memang memiliki kedudukan seperti itu, tapi mereka tidak boleh diibadahi. Wa nahnu lam nadhkur illa ibadatahum ma'allah wa syirkahum ma'ahu. Nah lalu kata Syekh, dan kami tidaklah menyebutkan, mengkritisi kecuali peribadatan kalian kepada mereka bersamaan dengan beribadah kepada Allah, dan penyekutuan kalian terhadap mereka di samping beribadah kepada Allah. Artinya kami tidak menolak kedudukan mereka, yang kami tolak adalah perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalian beribadah kepada wali, kalian berdoa kepada wali, kalian istighatsah kepada wali. Inilah yang kami ingkari. Jelas? Lalu kata Syekh, wa illa fal wajibu alaika hubbuhum wattiba'uhum wal iqraru bi karamatihim. Jika tidak, maka wajib atasmu untuk mencintai mereka. Jadi artinya gini, yang sebenarnya kami tidak mengingkari kedudukan mereka. Yang kami ingkari adalah peribadatan kalian kepada mereka, karena yang wajib atasmu mencintai mereka. Itu kalau mereka memang wali Allah, mencintai mereka, mengikuti mereka. Mengikuti apanya? Mengikuti apanya? Kebenaran mereka, kesolehan mereka, dan mengakui karomah mereka. Karomah itu apa? Udah jadi bahasa Indonesia, keramat, keramat para wali. Apa keramat? Makam keramat. Apa makam keramat? Apa makam keramat? Jadi ini kewajiban seorang muslim ya terhadap wali Allah ya, orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu mengakui karomah mereka, keramat mereka. Karomah yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada wali Allah. Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada wali Allah, kepada orang beriman dan beramal soleh. Ini namanya keramat. Artinya kita harus yakin kalau misalkan seorang yang soleh, wali Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa, kalau suatu hari dia mengalami kejadian luar biasa, maka ini namanya karomah. Kalau kejadian luar biasa ini terjadi pada Nabi, namanya mukjizat. Kalau terjadi pada calon Nabi, ada sebagian ulama menyatakan irhas, ya irhas apa ya. Jadi kalau terjadi pada Nabi namanya mukjizat, kepada calon Nabi irhas, kepada orang soleh namanya karomah. Nah kita akui orang soleh punya karomah.
kadang Allah memberikan kelebihan. Berupa apa? Mungkin mengalami kejadian yang tidak biasa terjadi pada manusia biasa. Contohnya, misalkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukannya menyerang Persia, berjalan di atas sungai. Sungai apa? Eufrat ya? Kalau Persia bukan ya? Bukan Eufrat. Eufrat kan Irak ya. Ini ke arah Persia, mau nyerang kerajaan Persia. Ketika itu tentara Sa'ad bin Abi Waqqas terhenti di depan sebuah sungai yang begitu lebar dan airnya sangat deras. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyerukan pasukan jalan terus dengan kuda-kuda mereka dan unta-unta mereka. Maka apa yang terjadi? Kuda itu berjalan di atas air, untanya di atas air. Prajurit yang jalan kaki jalan di atas air. Ini kejadian biasa atau luar biasa? Luar biasa. Terjadinya pada Nabi. Orang-orang soleh, berarti namanya karomah. Nah, ini karomah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kepada wali Allah. Namun, perlu kita ketahui, karomah ini tidak direncanakan dan tidak berulang-ulang. Jadi tidak direncanakan, nggak bisa karomah. Dengan saya mau bisa lewat jalan darat air. Atau sebagian orang nggak ada. Ya, nggak luka kan? Pakai apa? Honda tajam. Nggak luka kan? Itu bukan karomah itu, bukan karomah dari Allah itu. Tapi apa? Karomah dari iblis ya, dalam tanda kutip ya. Jadi karomah itu tidak direncanakan dan tidak berulang. Buktinya apa? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pulang dari Persia, lewat di sungai itu, masih bisa jalan di atas air? Enggak, masuk ke dalam air. Makanya nggak bisa direncanakan, Bapak ya. Karomah itu tidak bisa direncanakan. Terjadinya tiba-tiba. Jelas? Ya. Maka kalau ada kejadian luar biasa terjadi pada orang soleh, beriman dan bertakwa, maka kita katakan ini karomah. Dan karomah sekali lagi tidak berulang-ulang. Sekali itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan dia. Selain itu, perlu kita ketahui wali Allah. Tadi kan wali Allah memiliki karomah kan? Kalau ada kejadian luar biasa terjadi pada wali Allah namanya karomah. Tapi perlu kita ketahui yang namanya wali Allah tidak mesti punya karomah. Jelas? Bisa dipahami. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau terjadi kejadian luar biasa pada wali Allah, itu namanya karomah. Tapi yang namanya wali Allah tidak mesti memiliki karomah. Contoh yang paling jelas ya, sahabat Nabi. Mereka wali Allah bukan? Wali Allah. Kecuali kalau kita jadi orang Syiah, wali syaitan atau mereka. Kalau kita nyatakan wali Allah, mereka orang yang beriman dan bertakwa. Ya, mereka orang yang beriman dan bertakwa. Tapi pertanyaannya, apakah sahabat Nabi ketika ditusuk pedang nggak tembus pedangnya? Ketika disayat oleh pedang nggak luka? Luka. Jelas apa ya? Insya Allah ini akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.